Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita melakukan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa berkah, menjadi ladang amal bagi kita dan kedua orang tua kita, dan kita diberikan nur ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita berdoa sebagaimana biasanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya untuk berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca surah pilihan. Pada kesempatan pagi hari ini kita memilih surah Al-Maidah ayat 6. Silakan yang punya Al-Quran silakan dibuka. Yang tidak punya Al-Quran bisa lihat ke layar monitor di depan. Shadaqallahul azim. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Taharah bagian 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 4 macam. Yang pertama, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, menunjukkan contoh hadas besar, hadas kecil, kemudian menunjukkan contoh najis. Nah, itu. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang Thaharah bagian 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan Thaharah bagian 2, yaitu yang lebih spesifik lagi. Nah, untuk itu marilah anak-anak semua kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Setelah melihat tayangan tadi, coba ungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian yang berhubungan dengan Thaharah. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, kalian Pak bagikan menjadi beberapa kelompok. Pak harapkan semua anggota kelompok ikut berkontribusi, ikut menyumbangkan pikirannya untuk menyelesaikan permasalahan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti jangan sampai ada yang bekerja menyelesaikan masalah, ada yang tidak. Pak harapkan semuanya ikut. Ya. Nah, nanti dalam menyelesaikan permasalahan kelompok kalian, Pak berikan kebebasan kepada kalian semua untuk memanfaatkan informasi lain. Misalkan ada yang butuh buku, boleh minjam ke perpus. Nah, misalkan ada yang bawa Android, ada yang bawa Android, ya, yang bawa Android boleh digunakan untuk sebagai sumber, ya, untuk sumber. Tapi ingat, Pak minta tolong semuanya tertib dan gunakan secara bijak. Baik, untuk itu kalian Pak berikan waktu 40 menit untuk menyelesaikan permasalahannya. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, nah sebagaimana tadi yang sudah Pak informasikan, bahwasanya masing-masing kelompok itu harus memilih satu orang untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, yang kelompok yang lain, misalkan yang maju kelompok 1 ini, yang maju kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 itu nanti mengamati. Nah, diamati, catat mana yang perlu dikritisi, kita kritisi sama-sama, mana yang perlu diperbaiki, kita perbaiki sama-sama. Siap? Oke. Mulai dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Siap kelompok 3? Oke, kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4 berarti yang bagian tukang mengkritisi ya. Ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah berkontribusi dengan baik.
sebagai penghujung, mari kita simpulkan kegiatan ini bersama-sama. Sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, sebagai penutup, marilah sama-sama kita ambil kesimpulan dari kegiatan kita tadi. Taharah itu sangat penting, merupakan bagian yang sangat penting dalam agama Islam, di mana taharah itu merupakan sebagai kunci dari ibadah sholat. Tidak diterima sholat seseorang apabila dia tidak bersuci. Taharah itu sangat penting. Tadi sudah dibahas bagaimana. Kelompok 1 sudah membahas tentang bagaimana cara wudhu dengan baik dan benar. Itu tadi di kelompok 1 sudah luar biasa. Banyak sekali fenomena di masyarakat, kita lihat orang yang berwudhu asal-asalan saja, tidak memperhatikan kaidah yang benar. Tadi kelompok 1 luar biasa sudah menjelaskan secara detail dengan secara baik. Nah, kemudian kelompok 2 juga yang sudah mempresentasikan tentang tata cara mandi wajib. Nah, jangan sampai tidak tahu. Nanti hari ini ya kalian anak-anak, pada saatnya nanti kalau sudah dewasa, sudah berkeluarga, nah ini merupakan hal yang sangat penting untuk kalian ketahui. Yang terakhir, tayamum. Nah, tayamum juga sangat penting. Kita tidak selalu dalam kondisi seperti sekarang. Pada saatnya nanti kita akan dihadapkan suatu kondisi di mana kita wajib sholat, wajib beribadah, tetapi kondisi kita, keadaan kita tidak mendukung untuk wudhu, untuk mandi. Nah, maka kita harus memahami alternatif daripada bersuci tersebut. Ada tadi sudah dibahas oleh kelompok 1 wudhu, kelompok 2 tentang mandi ini, dan kelompok 3 tentang bertaharah dengan cara tayamum. Nah, secara keseluruhan penampilannya luar biasa, baik sekali. Bahwasannya kita sebagai orang Islam, sebagai generasi Islam, itu wajib hukumnya mengetahui tata cara bertaharah dengan baik dan benar. Nah, tadi kelompok 1 luar biasa sudah menampilkan bagaimana banyak sekali kejadian persoalan di masyarakat, baik itu anak-anak, bahkan orang dewasa, bahkan sudah tua, wudhunya tidak benar. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang wudhu itu harus membasuh mukanya, kemudian membasuh tangan sampai siku. Tadi sudah dijelaskan, ada yang wudhunya hanya segini saja, setengah. Nah, padahal tuntunan ajaran agama Islam mensyaratkan bahwasanya wudhu itu kalau membasuh tangan dari ujung tangan sampai siku. Nah, kenyataannya ada di masyarakat kita orang yang wudhu hanya membasuh tangannya saja atas pergelangan sini. Nah, itu wudhunya boleh kita katakan tidak memenuhi syarat. Bagaimana menurut kalian untuk kegiatan kita hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan? Ya nggak apa-apa, sampaikan saja apa yang kalian rasakan. Apakah hari ini kalian senang dengan materi ini? Nah, kemudian bagaimana dengan slide yang Pak tampilkan, video yang Pak tampilkan tadi? Misalkan ada yang kurang pas, apa suaranya kekecilan, atau di belakang hurufnya terlalu kecil Pak, nggak kelihatan gitu. Boleh disampaikan apa? Ya, udah baik ya? Ya, bagus? Menyenangkan? Ya nggak apa-apa, sampaikan saja. Karena nanti kalau misalkan ada keluhan dari kalian, misal hurufnya terlalu kecil atau silau, nanti pertemuan yang akan datang akan Pak perbaiki. Iya, mana yang menjadi keluhan. Kalau nggak kasih tahu ya Pak nggak tahu. Nanti ke depannya terus-terusan seperti itu dan kalian menderita, ya kan? Oh, harus melihat hurufnya kecil atau silau bagaimana, maka harus disampaikan. Oh iya, baik. Nah, sudah. Kalau sudah baik, berarti alhamdulillah itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, marilah kita sama-sama seperti biasa ada kuis. Iya, kita kuis. Nah, Pak hanya memberikan 5 kuis saja. 5 kuis saja, nanti jawab rebutan atau Pak yang nentukan? Ya, rebutan saja. Baik, yang punya jawaban silakan tunjuk ya. Oke, kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.